Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Firdausi. Saya dari program studi manajemen strata 1 dengan NIM B 100 200 548. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Beauty Vlogger, Kualitas Produk, Brand Image, dan Labelisasi Halal terhadap minat beli produk kecantikan. Oke. Yang pertama, di bagian pendahuluan, di sini saya memiliki 4 subbab, yaitu beauty vlogger, kualitas produk, brand image dan juga labelisasi halal. Nah, 4 subbab ataupun 4 variabel ini itu ternyata sangat-sangat berpengaruh pada minat beli produk kecantikan, seperti itu. Nah, mengapa saya mengangkat hal ini? Karena apa? Karena saya adalah seorang mahasiswi, seperti itu. Nah, mahasiswi ataupun mahasiswa itu merupakan elemen masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Secara biologis dan dalam perkembangannya, mahasiswa termasuk dalam masa remaja akhir, seperti itu. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, kategori masa remaja akhir yaitu usia 17 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Sedangkan mahasiswi S1 pada umumnya berusia antara 17 sampai dengan 24 tahun. Pada usia tersebut, maka mahasiswa ataupun mahasiswi berada pada usia remaja akhir. Nah, maka dari itu, pada usia tersebut, wanita cenderung membelanjakan uangnya untuk kebutuhan penampilan, salah satunya adalah kosmetik. Nah, mengapa wanita? Karena wanita memang ingin memperindah dirinya, begitu. Memperindah dirinya yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempercantik dirinya dengan menggunakan produk kosmetik ataupun produk kecantikan, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa ahli yang mengatakan tentang seperti itu, namun saya hanya menjelaskan dua ahli saja pendapatnya ya. Nah, yang pertama yaitu menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2006. Mereka mengatakan bahwasanya salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian kosmetik yaitu usia. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Zebua dan juga Nur Jayadi dalam Yuniarti 2015 pun juga mengatakan hal yang demikian, bahwasanya target pasar yang paling efektif dan memiliki tingkat konsumtif yang tinggi itu cenderung berada di remaja. Karena apa? Karena remaja itu memiliki karakteristik yang cenderung labil dan mudah terpengaruh, seperti itu. Nah, selain itu yang kedua, ada juga pendapat dari Reynolds dalam Yuniarti pada tahun 2015 juga menyatakan bahwasanya remaja perempuan lebih banyak membelanjakan uangnya daripada remaja putra. Untuk apa? Untuk keperluan penampilan, biasanya seperti itu. Nah, seperti apa sih penampilan itu? Nah, penampilan yang sering diperindahkan oleh para mahasiswi itu biasanya kayak pakaian, aksesoris, kosmetik, seperti itu ya. Nah, oke, lanjut. Di persaingan produk, pasti di semua hal pakaian produk-produk tersebut, kosmetik ataupun aksesoris tersebut itu pasti ada persaingan produk. Nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau nggak ada itu bukan bukan termasuk pemasarannya, itu tidak berhasil dong berarti kalau tidak ada persaingan produknya, ya kan? Tidak mungkin kalau tidak ada. Maka dari itu, nah, persaingan produk ini itu agar dapat mencapai keunggulan bersaing, maka perusahaan itu harus memahami dan menganalisa para pesaing dan konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan harus mendapatkan keunggulan dalam bersaing dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelayanan yang baik serta terpenuhinya harapan konsumen. Agar apa? Agar konsumen itu loyalitas gitu loh. Loyal ke kita, membeli barang-barang kita gitu loh. Nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa eman gitulah, bahasa dari sekarang tuh eman gitu. Eman banget mau ngeluarin uang karena produk ini tuh nggak ada kualitasnya. Itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau produk kita bagus, pasti konsumen itu nggak akan pernah ada pikiran untuk sayang banget, eman banget uang itu uang itu hilang ataupun uang itu habis karena digunakan untuk membeli produk itu.
Enggak ada pemikiran seperti itu. Maka dari itu, nah kalau sudah konsumennya udah loyal dan tidak melihat adanya alternatif terhadap perusahaan lain melalui nilai-nilai itu, maka harus ada nilai jasa yang diberikan dari perusahaan. Nah, nilai jasa yang diberikan dari perusahaan itu bisa diukur dengan harga yang dibayarkan oleh para konsumen agar menghasilkan keuntungan bagi konsumen, dan juga konsumen akan dapat melakukan pembelian ulang. Nah, jadi selain ada produknya juga yang bagus, jasanya juga harus bagus gitu. Biar apa? Biar konsumen itu tidak kecewa dan melakukan pembelian ulang gitu loh. Kayak semisal saya memiliki perusahaan, nah saya seorang direktur, maka dari itu saya harus berusaha untuk membuat produk yang saya buat itu bagus, berkualitas, dan juga sangat-sangat dimanfaatkan atau sangat-sangat dibutuhkan oleh para konsumen gitu. Jadi kita itu harus memikirkan ke depan seperti apa, begitu ya. Nah, juga bukan hanya produk aja yang harus diperbagus atau kualitasnya harus dipertahankan, harus ditingkatkan, tapi juga ada dalam pemberian jasa kita. Seperti pemberian jasa apa sih? Kayak ada yang mau butuh dibantu, mungkin kita bisa memberikan bantuan juga ke mereka, memberikan arahan. Kalau ada yang tidak jelas, ini gimana sih memasang produk ini, menggunakan produk ini tuh gimana? Nah, kita di situ harus sabar, kita harus menjelaskan dengan baik. Gitu. Jangan sampai menyinggung hati daripada konsumen seperti itu. Maka jika akan menyinggung hati, pasti berdampak tidak baik seperti itu ya. Lanjut. Nah, menurut para ahli pun juga mengatakan hal-hal demikian. Di sini saya ada dua ahli lagi yang akan saya bahas. Nah, di sini ada Kotler dan juga ada Setiawan. Pertama saya akan membahas tentang Kotler. Menurut Kotler, pada tahun 2010 dalam menyusun penawaran pasar untuk menghantarkan suatu nilai lebih daripada pesaing untuk berusaha memenangkan pasar yang sama, maka perusahaan itu diharuskan untuk lebih mengenal pelanggan, menjalin hubungan yang lebih kuat melalui pelanggan. Nah, perusahaan harus memiliki keunggulan daripada pesaing, begitu. Seperti contohnya perusahaan saya tadi ya, saya harus memiliki keunggulan. Keunggulannya apa sih? Misal perusahaan saya ini keunggulannya udah bekerja sama ataupun sudah berjalan dengan beberapa mitra-mitra di atasnya, sehingga produk saya jadi keangkat dan ternyata produk saya juga memiliki manfaat yang sangat-sangat baik, begitu, sangat-sangat bermanfaat. Maka dari itu, hal seperti itu harus sangat-sangat dipertahankan ya. Jangan sampai malah ketika sudah di atas produk kita, tapi kualitasnya semakin diturunkan, dalam artian kita mengurangi bahan bakunya dan sebagainya, itu tidak baik ya, seperti itu. Nah, selain itu, dengan cara apa? Dengan cara menawarkan nilai yang lebih unggul kepada konsumen daripada tawaran pesaing seperti itu. Nah, habis itu untuk yang kedua, pendapat yang kedua yaitu menurut Setiawan. Nah, menurut Setiawan pada tahun 2012 beliau mengatakan bahwasanya orientasi pasar adalah budaya perusahaan agar bisa menaikkan kinerja pada bagian pemasaran. Ketidakpastian faktor-faktor eksternal itu menyebabkan suatu perusahaan melakukan inovasi supaya bisa menjadi yang terbaik dari para pesaingnya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menemukan sebuah fenomena ya, fenomena GAP. Nah, fenomena GAP itu fenomena yang terjadi, gitu ya. Fenomena yang terjadi yang mana itu fenomenanya negatif ya, seperti itu. Fenomena GAP ini itu berasal dari emiten perdagangan jamu tradisional dan produk kosmetik merek Sari Ayu Marta Tilar. Nah, ini tuh berada pada PT Martina Berto Tbk, yaitu atau biasa disingkat dengan MBTO. Nah, di mana direktur dari MBTO ini tuh menjelaskan atau mengumumkan akan menjual aset perusahaan berupa tanah,
bangunan, dan peralatan penunjang dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Berapa itu? Sebesar 180 miliar rupiah atau setara dengan 33,34% atas ekuitas perusahaan per 30 Juni 2021. Nah, hal ini diungkapkan oleh salah satu manajemen, Martina Berto, dalam prospektusnya menyatakan penjualan tanah tersebut merupakan bentuk divestasi aset. Akibat apa? Akibat terganggunya cash flow ataupun arus kas perusahaan yang disebabkan oleh penurunan penjualan karena perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dari pesanan tersebut, kebutuhan dari konsumen ya. Nah, untuk itu direksi ataupun direktur dari MBTO mengatakan bahwa perusahaan membutuhkan tambahan likuiditas, terutama untuk pembayaran utang kepada supplier yang akan jatuh tempo. Sedangkan perusahaan tidak dapat lagi menambah utang bank. Maka dari itu MBTO juga mempertimbangkan beban bunga yang saat ini sangat tinggi seperti itu. Nah, hal ini itu juga ada pada kuartal pertama tahun 2021, yaitu penjualan bersih MBTO tercatat turun 42,45% menjadi 50,10 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 87,6 miliar rupiah. Nah, tercatat penurunan terbesar terjadi pada segmen kosmetik yang turun hingga 65,63%. Penjualan kosmetik tercatat sebesar 37,32 miliar. Penjualan jamu tercatat 494,81 juta dan penjualan lainnya sejumlah 28,28 miliar. Sedangkan diskon penjualan mencapai 10,51 miliar rupiah dan retur penjualan 5,49 miliar rupiah. Pada kuartal pertama tahun ini, perusahaan masih mengalami kerugian bersih yaitu sebesar 23,64 miliar rupiah dan turun tipis yaitu 2,47% dari periode yang sama di tahun sebelumnya dengan kerugian sebesar 24,24 miliar rupiah. Nah, kasus fenomena GAP ini itu dikutip dari laman berita cnbcindonesia.com dan itu terdapat judulnya rugi gede terlilit utang induk Sari Ayu jual tanah 180 miliar rupiah. Oke, lanjut next. Nah, terdapat beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi minat beli konsumen. Di antaranya apa? Di antaranya pengaruh beauty vlogger, kualitas produk, brand image, dan labelisasi halal. Dari kasus tersebut kita dapat memahami bahwa jika suatu merek tidak ingin disingkirkan dari para pesaingnya, maka merek tersebut harus dapat memahami perilaku konsumen. Karena apa? Karena merek bergantung pada perilaku konsumen untuk kelangsungan hidup perusahaan. Hal itu merupakan pendapat dari Ciptono tahun 2008 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, rumusan masalah. Di sini setelah kita tahu latar belakangnya seperti itu, latar belakang saya mengambil judul ini, itu akhirnya saya menemukan masalahnya. Apa sih masalah saya? Nah, masalah saya dalam penelitian ini itu ada 4. Saya akan bahas 4 ya. Yang pertama, apakah pengaruh beauty vlogger dalam minat beli konsumen terhadap keputusan pembelian produk kecantikan? Nah, yang kedua, sejauh mana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kecantikan? Yang ketiga, sejauh mana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk kecantikan? Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sejauh mana labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk kecantikan, seperti itu. Oke, next. Nah, setelah kita tahu latar belakang, rumusan masalah, sekarang kita ke tujuan. Tujuan saya itu apa sih? Kok neliti itu? Nah,
Tujuan saya di sini itu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh beauty vlogger dalam keputusan minat beli konsumen terhadap produk kecantikan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dalam keputusan minat beli konsumen terhadap produk kecantikan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh brand image dalam keputusan minat beli konsumen terhadap produk kecantikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal dalam minat beli konsumen terhadap produk kecantikan. Seperti itu. Ini udah 4 ya berarti masalah saya. Oke, lanjutnya. Nah, udah tahu latar belakang, udah tahu rumusan, udah tahu tujuan. Nah, sebenarnya sekarang yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Kenapa sih saya neliti ini? Manfaatnya itu untuk apa sih? Nah, manfaatnya untuk apa sih? Nah, di sini saya ada bedakan 4 manfaat ya. Yang pertama yaitu bagi pengembangan iptek ya. Bagi pengembangan iptek dapat menambah pengetahuan mendalam mengenai pengaruh seorang influencer terutama pada beauty vlogger dalam mempromosikan sebuah produk yang telah digunakan selama ini dengan memperhatikan kualitas produk pada brand image produk kecantikan seperti itu. Lalu yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Perusahaan seperti contohnya tadi saya telah menjelaskan seperti contohnya perusahaan saya. Berarti manfaatnya untuk apa sih di perusahaan saya? Nah, manfaatnya itu diharapkan dapat memberikan penyajian bukti empiris tentang pengaruh persepsi dan pengetahuan konsumen akan produk kecantikan terhadap keputusan pembelian produk kecantikan. Nah, selain itu, sebagai referensi bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan juga citra produk seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu bagi responden. Nah, bagi responden itu gunanya untuk apa sih manfaatnya? Manfaatnya bagi masyarakat luas, terutama bagi pengguna wanita yang berada di Indonesia, yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai kualitas produk dan mengetahui brand image serta labelisasi halal produk kecantikan seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat. Keempat itu untuk siapa sih? Untuk peneliti. Penelitinya siapa? Berarti saya ya. Nah, manfaatnya untuk saya itu apa sih meneliti ini? Nah, manfaatnya untuk saya yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh beauty vlogger, kualitas produk, brand image, dan labelisasi halal dalam keputusan minat beli konsumen produk kecantikan seperti itu. Maka dari itu, penelitian ini dapat diterapkan melalui teori dan juga praktek di lapangan seperti itu. Oke, next. Kajian teori ya. Kita sekarang langsung masuk ke kajian teori. Nah, kajian teori di sini ada saya bedakan 2, yaitu teori dasar dan teori variabel. Nah, teori dasar di sini saya mengambil yang pertama teori AIDA. Teori AIDA disebut juga dengan AA procedure atau attention to action procedure. Teori AIDA dalam FND 2003 di halaman 306 merupakan akronim dari A. Attention, perhatian, I. Interest, ketertarikan, D. Desire, keinginan, D. Again, decisions, keputusan, dan juga A. Action, berarti tindakan. Nah, konsep AIDA menjelaskan suatu psikologis yang terjadi pada diri khalayak dalam menerima komunikasi. Tahapan di atas yang tadi saya jelaskan itu, yang AIDA itu tadi, itu mengandung pengertian bahwa setiap proses komunikasi hendaknya dimulai dengan membangkitkan perhatian. Dalam hal ini, sebuah pesan komunikasi dapat menimbulkan daya tarik sendiri sehingga dapat memancing perhatian komunikannya. Ini dikutip dari pendapat Jeffkins tahun 1996 halaman 120. Nah, lanjut. Selanjutnya, review daripada beauty vlogger
yang terdapat di dalam beberapa sosial media, terutama YouTube dan Instagram, akan dapat menambah atau akan dapat berhasil menarik konsumen apabila video vlog yang dibuat oleh seorang beauty vlogger tersebut menarik dan memikat hati konsumen. Sehingga apa? Sehingga konsumen akan menimbulkan rasa keinginan untuk memiliki produk tersebut. Nah, teori AIDA ini akan dapat berjalan apabila seorang beauty vlogger telah menerapkan 5 prinsip tersebut dan memunculkan timbal balik dari adanya konten video yang dibuat olehnya. Oke, lanjut. Kita sekarang ke teori yang kedua, yaitu teori tetap pada teori dasar, tapi ada 2, yaitu yang kedua adalah teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini itu menurut Kotler dan Keller tahun 2009, yaitu mengkaji terhadap perseorangan, kelompok, dan organisasi dalam menentukan pilihan, pembelian, penggunaan, dan bagaimana barang, jasa, pemikiran, ataupun pengalaman sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, salah satu peran daripada perilaku pengambilan keputusan pembelian adalah seorang influencer. Nah, influencer itu memiliki topik yang jelas-jelas dan terfokus. Apa saja sih biasanya? Nah, ada mengenai traveling, beauty, food, ataupun film. Nah, beauty influencer merupakan bentuk strategi influencer marketing yang berfokus pada produk kecantikan seperti kosmetik. Nah, beauty influencer merupakan sosok yang memiliki keahlian atau konsentrasi dalam bidang kecantikan yang memberikan informasi terkait produk-produk yang telah mereka gunakan dan akan memberikan pengalaman dalam menggunakan produk kecantikan. Nah, itu biasanya berada di YouTube ya, gitu. Itu termasuk dalam pendapat Hutapea tahun 2016. Nah, beauty influencer atau beauty vlogger itu sebenarnya itu bersifat apa sih? Bersifat objektif gitu ya. Bersifat objektif terhadap apa? Terhadap beragam produk yang mereka gunakan, sehingga informasi yang disampaikan pun dapat berupa positif maupun negatif dari produk yang telah digunakan. Itu menurut Sinake dan kawan-kawannya pada tahun 2018 seperti itu. Oke, lanjut, yaitu teori variabel. Teori variabel penelitian. Nah, teori variabel penelitian ini tuh sebenarnya ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama yaitu variabel dependent. Nah, variabel dependent di sini saya mengangkat minat beli produk kecantikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengertian dari minat beli. Nah, di sini ada kutipan daripada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu Morrison tahun 2010. Dia mengatakan bahwasanya minat beli adalah tahap dari keputusan pembelian di mana suatu titik dalam proses pembelian konsumen harus berhenti melakukan evaluasi dan konsumen mulai mengarah pada minat dan keinginan untuk membeli dengan kecenderungan membeli merek tertentu. Itu menurut siapa? Menurut pendapat dari Morrison tahun 2010. Oke, lanjutnya yang kedua yaitu menurut Kotler, Bowen dan Makens tahun 2014 dalam Indra Baroto tahun 2019 yang mana mengatakan bahwasanya minat beli merupakan respon dari konsumen terhadap suatu barang ataupun jasa yang ingin mereka konsumsi atau mereka dapatkan dengan mengevaluasi kualitas barang ataupun jasa itu sendiri seperti itu. Nah, next, faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk membeli terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, motivasi atau dorongan seseorang untuk bertindak guna memuaskan kebutuhannya sehingga dapat mengurangi ketegangan yang dimilikinya. Yang kedua, persepsi, yaitu proses seseorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan untuk menciptakan gambar yang bermakna seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan, di mana pengetahuan ini memiliki pengertian pembelajaran yang meliputi perubahan dalam
perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Lalu yang terakhir adalah keyakinan dan pendirian yang dapat diperoleh seseorang melalui bertindak dan belajar. Nah, beberapa teori ketupan ini tadi itu berasal dari siapa? Dari Kotler dan Armstrong tahun 2008 yang mana berada dalam Indra Baroto tahun 2019 seperti itu. Next, selanjutnya yaitu untuk sampai ke tahap pembelian, terdapat langkah-langkah dalam proses pembelian dengan tahapan sebagai berikut. Itu tahapan daripada Kotler dan Keller ya, yang menyatakan di tahun 2007. Nah, pendapatnya apa saja sih, langkah-langkahnya itu apa aja sih? Yang pertama, ada tahap pengenalan masalah. Nah, tahap pengenalan masalah yaitu saat pembeli mengenai kebutuhan untuk membeli suatu barang ataupun produknya, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, pencarian informasi itu adalah tahap konsumen mencari informasi untuk memperoleh pengetahuan tentang barang yang digunakan dari sumber-sumber yang mungkin didapatkan. Oke. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap merek yang kompetitif. Nah, evaluasi terhadap merek yang kompetitif ini itu bisa dengan cara membuat penilaian akhir dan mengembangkan keyakinan tentang posisi merek terhadap atributnya seperti itu. Nah, yang keempat adanya setelah melalui evaluasi itu, konsumen sampai pada sikap keputusan pembelian atas preferensi dari bermacam-macam merek melalui prosedur atribut. Nah, setelah itu yang kelima, setelah adanya evaluasi, setelah adanya pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, dan juga adanya beberapa keputusan melalui preferensi, maka pembelian konsumen itu akan mengalami kepuasan ataupun ketidakpuasan, kemudian melakukan tindakan untuk mendapatkan perhatian dari pemasar. Jadi harus ada kayak kritiknya gitu ya. Jadi kita sebagai pemasar atau sebagai yang produsen itu harus menyiapkan sebuah angket untuk berisi kritiknya seperti itu ya. Oke, next. Nah, maka dapat dikatakan atau dapat disimpulkan minat beli itu adalah suatu proses pengambilan keputusan atas suatu rasa, lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Nah, minat beli konsumen terutama pada produk kecantikan harus meliputi hal yang diharapkan dari produsen terhadap konsumen, di mana produk dapat sampai ke tangan konsumen dan menimbulkan efek kepuasan untuk kedua belah pihak. Nah, di sini ada Theory of Plain Behavior atau TPB, yang mana menyatakan ada 3 komponen utama dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam minat beli, diantaranya yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dikemukakan oleh Azen dalam Indra Baroto tahun 2019. Nah, bagannya seperti ini, yaitu attitude, subjective norm, perceived behavioral control. Ini itu sebenarnya bergabung ya, saling berkaitan seperti itu. Nah, akan membentuk intention. Setelah membentuk intention akan membentuk lagi ke behavior seperti itu. Nah, perceived behavioral control ini tuh terjadinya itu tidak secara signifikan untuk ke behavior, tapi untuk ke intention itu terjadi secara parsial atau signifikan seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, variabel independen. Nah, variabel independen di sini tuh saya memiliki 4 variabel kan, tadi di awal saya sudah menjelaskan subbab 4 ataupun 4 variabel. Nah, berarti saya ada tugas 4 nih. Variabelnya ada 4 variabel independen. Yang pertama yaitu beauty vlogger, yang kedua ada kualitas produk, yang ketiga ada brand image, dan yang keempat ada labelisasi halal. Nah, oke. Untuk beauty vlogger, menurut Widodo dan Mawardi tahun 2017 di halaman 64, beauty vlogger adalah seseorang yang membuat serta mengunggah video tentang kecantikan
beauty vlogger mengkhususkan dirinya untuk memberikan informasi mengenai dunia kosmetik dan kecantikan, serta mengunggah informasi mereka pada platform media sosial yaitu YouTube seperti itu. Itu dikemukakan oleh siapa sih? Dikemukakan oleh Hutapea tahun 2016 seperti itu ya. Nah, selanjutnya beauty vlogger itu merupakan seorang influencer kecantikan yang berbagi informasi, yang mengajarkan keterampilan tertentu, dan yang menggambarkan bagaimana melakukan sesuatu dengan konten melalui klip video yang kemudian diposting pada platform YouTube. Nah, itu dikemukakan oleh siapa sih pendapatnya? Oleh Choi dan Bam Morawitz tahun 2017 seperti itu. Nah, sehingga dalam hal tersebut, dalam teori tersebut yang telah saya jelaskan, itu dapat disimpulkan. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, beauty vlogger itu seorang yang kompeten dalam bidang kecantikan. Dengan cara apa? Dengan cara mereview ataupun tutorial penggunaan produk kecantikan melalui sebuah klip video yang disebarkan di YouTube. Sebenarnya itu produk kecantikannya itu apa aja sih? Ada skincare, ada make up, ada hair care, ada juga body care. Body care itu seperti apa sih? Seperti scrub, seperti itu, ataupun scarlet lah ya. Seperti itulah yang sedang booming-boomingnya ya, seperti itu. Itu Scarlett pun juga sebenarnya awal-awal juga di beauty vlogger kan, dalam artian di review oleh seorang beauty vlogger. Nah, kita tertarik untuk membelinya. Nah, jadilah produk tersebut melambung tinggi seperti itu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ada beberapa atribut yang harus dimiliki oleh tutor atau seorang beauty vlogger jika ingin memberi pengaruh kepada komunikan. Hal ini dikemukakan oleh Ashim tahun 2014 di halaman 304, meliputi attractiveness atau kemenarikan. Nah, ini tuh sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai kemenarikan aja sih, ataupun kemenarikan fisik aja. Meskipun itu tuh dapat menjadi atribut yang sangat penting, tetapi termasuk sejumlah karakter yang luhur ataupun indikator yang dipersepsikan oleh penerima dalam diri komunikator, seperti kemampuan intelektual, kepribadian, karakteristik gaya hidup, dan kecakapan atletis. Nah, ini udah dikemukakan oleh Ashim 2014 pada halaman 306 ya. Nah, attractiveness mengacu pada diri yang dianggap sebagai yang menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan konsep kelompok tertentu dan daya tarik fisik. Yang kedua, expertise atau keahlian. Nah, ini tuh mengacu pada pengetahuan, pengalaman, ataupun keahlian yang dimiliki oleh seorang komunikator yang dihubungkan dengan topik yang dikomunikasikan. Nah, expertise ini tuh merupakan competitive advantage yang dimiliki pendukung untuk meyakinkan audiens dalam hal keterampilannya. Nah, keahlian expertise mengacu pada pengetahuan, pengalaman, ataupun keahlian yang dimilikinya oleh seorang endorser yang dihubungkan dengan merek yang didukung. Ini itu merupakan pendapat dari siapa? Dari Ashim 2014 di halaman 470. Ya, lanjut, yaitu yang ketiga adalah trustworthiness ataupun kepercayaan. Nah, ini tuh menunjukkan pada kejujuran, integritas, dan kepercayaan diri seseorang. Nah, keahlian dan layak dipercaya atau tidak berdiri sendiri itu seiring seringnya seorang endorser ataupun seorang beauty vlogger seperti itulah ya, tertentu dipersepsikan sebagai layak dipercaya tetapi bukan seorang ahli. Nah, trustworthiness ini tuh adalah sikap percaya, sehingga trustworthiness mengacu pada sejauh mana sih sumber dipandang memiliki kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya seperti itu. Nah, sumber yang dapat dipercaya itu sebenarnya sederhana loh. Apa sih? Yaitu ditunjukkan dengan komunikator yang secara bertingkat membuat audiens memiliki rasa kepercayaan pada apa yang mereka katakan seperti itu. Itulah titik daripada intinya dari seorang beauty vlogger itu
gitu sih. Nah, oke lanjut. Keempat, yaitu respect ataupun dihargai ya. Nah, respect ataupun dihargai ini tuh menunjukkan pada kualitas seseorang yang dihargai atau digemari sebagai akibat dari kualitas pencapaian personal. Mengacu pada apa sih? Mengacu kepada seorang endorser ataupun seorang beauty vlogger yang dikagumi dan dihormati oleh konsumen karena kualitas pribadi dan prestasinya gitu. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah similarity ataupun kesamaan. Nah, similarity ini tuh merupakan atribut yang penting. Penting juga ini tuh. Semuanya itu sebenarnya penting, tapi ada tahap ya, ada tahap dalam 5 tingkatan itu ada tahapnya gitu. Oke. Hal ini tuh similarity ini penting kenapa sih? Karena lebih mudah bagi seorang konsumen untuk berhubungan dengan seorang endorser yang memiliki karakteristik yang sama dengan diri konsumen tersebut seperti itu. Nah, oke dari hal itu maka seorang beauty vlogger itu tuh berbeda ya dengan seorang selebriti endorser. Karena apa? Karena memang itulah profesinya gitu loh, profesi mereka. Bahkan itu banyak sekali perusahaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan make up ataupun kecantikan, tapi menggunakan para beauty vlogger untuk menggunakan untuk mempromosikan produk mereka kepada para followers ataupun subscriber dari beauty vlogger tersebut. Nah, hal ini tuh maka dapat kita simpulkan bahwasanya itu seorang seorang beauty vlogger tuh tingkatannya lebih di atas seorang selebriti endorser gitu ya. Oke, lanjut. Kualitas produk yang kedua ya. Variabel kedua itu kualitas produk. Nah, kualitas produk itu kita harus tahu dulu pengertian kualitas itu apa sih. Nah, kualitas ini tuh merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika produk yang diusahakan dapat ingin bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang kedua, kualitas produk atau produk quality adalah kemampuan suatu produk ataupun produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan. Lalu yang ketiga adalah serta atribut bernilai lainnya gitu. Untuk meningkatkan kualitas produk, pengusaha dapat menerapkan program Total Quality Management atau TQM. Nah, TQM ini tuh selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokoknya kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai konsumen seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dimensi kualitas produk. Apa sih itu dimensi kualitas produk? Dimensi kualitas produk itu menurut Kotler sama Keller itu sebenarnya ada 9 loh ya. Banyak ya, ada 9. Itu tuh dijelaskan di dalam jurnalnya itu ataupun di dalam bukunya pada tahun 2009 di halaman 8 sampai halaman 10. Itu dalam Supriyadi dan kawan-kawannya pun juga diulas kembali di tahun 2017 gitu ya. Nah, ada 9 dimensi. Apa aja sih ya dimensi kualitas produknya itu? Banyak banget ya. Yang pertama yaitu bentuk atau form. Nah, biasanya ini berbentuk apa sih? Berbentuk ukuran, bentuk dan juga struktur fisik produk gitu ya, produk gitulah ya. Nah, yang kedua adalah fitur atau feature. Yang kedua. Nah, fitur atau feature ini tuh karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi produk gitu. Ketiga, kualitas kinerja atau performansi quality, ya ini tuh tingkat di mana karakteristik utama pada produk itu beroperasi. Nah, terus yang keempat adanya kesan kualitas, perceived quality. Ya sering dibilang sebagai hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan gitu ya. Terus yang kelima yaitu adanya ketahanan. Nah, ketahanan untuk durability. Nah, ketahanan untuk durability ini berarti itu apa sih? Berarti itu ukuran dari suatu produk tersebut. Oke. Lalu yang keenam adanya keandalan atau reliability. Nah, reliability ini itu apa sih? Reliability ini tuh
ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi ataupun fungsinya tidak bermanfaat atau gagal dalam waktu tertentu. Jadi itu harus perlu adanya keandalan gitu ya, harus perlu adanya reliability gitu. Oke, lanjut ke nomor berarti G itu berarti ke-7 ya. Nah, ke-7 itu adanya kemudahan perbaikan atau repairability. Nah, repairability ini itu adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tak berfungsi ataupun gagal suatu waktu gitu. Jadi harus ada kayak apa ya, garansi ya berarti ya. Ada kayak garansi gitu ya. Terus yang selanjutnya yang ke-8 yaitu gaya atau style. Nah, ini tuh gampang lah ya, gaya atau style itu penampilan kita gitu lah. Di luar penampilan kita itu berarti terlihat menarik sehingga akan membuat orang lain ataupun konsumen itu merasa apa ya, ingin memiliki, ingin mencoba produk tersebut itulah ya. Oke, terus yang terakhir yang ke-9 atau I itu adalah desain atau desain itu adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dari hal-hal tersebut itu sebenarnya tadi itu kesimpulannya apa sih? Ayo, kesimpulan dari kualitas produk itu tuh sebenarnya keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai dengan harapan dari pelanggan. Oke, lanjut, yaitu yang ketiga adalah brand image. Nah, brand image ini itu juga saya ada 2 tokoh di sini. Menurut Kotler dan Keller. Kenapa saya sering mengambil Kotler dan Keller? Karena mereka itu adalah seorang penulis buku manajemen pemasaran yang sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat detail dan sudah akurat, terpercaya seperti itu ya. Nah, ini tuh di tahun 2016 beliau itu menulis sebuah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi yang ada pada pikiran konsumen gitu ya. Nah, brand image merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Nah, asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran dan juga citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek gitu. Selanjutnya yaitu menurut Roslina tahun 2010 pun juga mengatakan bahwasanya definisi dari brand image itu tuh merupakan petunjuk yang akan digunakan oleh konsumen untuk mengevaluasi produk ketika konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu produk tersebut. Nah, dengan demikian dari teori-teori tadi dapat kita simpulkan bahwasannya kesimpulan daripada kecenderungan konsep bahwa konsumen itu akan memilih produk yang telah dikenal baik dengan melalui pengalaman dan menggunakan produk maupun berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut. Oke, next. Menurut Fitria tahun 2012 dan Shimamura tahun 2014 bahwa brand image itu memiliki 3 gambaran kontribusi loh. Apa sih kontribusinya itu? Apa sih gambarannya itu? Gambarannya itu ada citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk. Nah, yang pertama, citra perusahaan ya. Citra perusahaan itu adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk ataupun jasa. Citra perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan adanya citra perusahaan yang baik ini membantu orang untuk mengambil keputusan untuk bertransaksi di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena mereka sudah percaya dengan reputasi baik itu. Tentunya orang yang tidak membeli hanya 1 kali tetapi berulang-ulang kali gitu. Jadi citra perusahaan itu sangat-sangat penting gitu ya. Supaya apa? Supaya konsumen itu dapat beli berulang-ulang kali gitu. Oke. Yang B yaitu citra pakai. Nah, citra pakai ini tuh sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang
ataupun jasa citra pemakai merupakan salah satu indikator dari citra merek dan sering menjadi rujukan bagi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, jadi citra pemakai ini tuh akan sangat mempengaruhi perilaku pelanggan dalam membeli dengan indikator apa? Pemakai itu sendiri serta status sosialnya. Sedangkan tadi citra perusahaan itu indikatornya apa sih? Indikatornya yaitu popularitas, kredibilitas, jaringan perusahaan, serta pemakaian itu sendiri atau penggunaannya gitu. Oke, yang ketiga adalah citra produk. Nah, citra produk ini adalah merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Nah, citra produk dipandang sebagai elemen penting di dalam upaya mempengaruhi pembelian konsumen gitu, keputusan pembelian konsumen gitu ya. Nah, indikatornya apa sih? Indikatornya adalah atribut dari produk, manfaat bagi konsumen serta jaminannya gitu ya. Nah, lanjut. Next, komponen brand image menurut Kotler dan Keller pada tahun 2017 mengatakan bahwasannya brand image itu terdiri dari komponen-komponen tertentu. Yang pertama adalah atribut. Nah, atribut ini tuh di dalamnya ada fitur-fiturnya. Ada 2 fitur, yaitu yang pertama product related attributes atau atribut produk. Yang kedua adalah non product related attributes atau atribut non produk. Nah, yang pertama product related attribute atau atribut produk ini tuh didefinisikan sebagai apa sih? Sebagai bahan-bahan yang memiliki fungsi produk yang dicari konsumen dapat bekerja dengan baik berhubungan dengan komposisi fisik ataupun persyaratan dari suatu jasa yang ditawarkan dan dapat berfungsi dengan baik gitu. Oke, lanjutnya yang kedua adalah non product related attributes atau atribut non produk. Nah, atribut non produk ini itu merupakan aspek eksternal yang mana dari suatu produk yang berhubungan dengan pembelian dan konsumsi suatu produk ataupun jasa. Nah, terdiri dari apa sih? Terdiri dari informasi tentang harga, kemasan, dan desain produk, orang, per grup ataupun selebriti yang menggunakan produk ataupun jasa tersebut, bagaimana dan di mana produk dan jasa itu digunakan, seperti itu. Oke, yang kedua yaitu adanya benefit ya, keuntungan. Nah, ini tuh ada beberapa nilai-nilai personal yang perlu dikaitkan, yaitu yang pertama adalah functional benefit, yang kedua adalah experiential benefit gitu. Nah, lalu yang ketiga ada symbolic benefit ya. Nah, functional benefit ini tuh apa sih? Functional benefit itu tuh yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Seperti apa? Seperti kebutuhan fisik dan keamanan ataupun pemasahan masalah. Nah, sedangkan experiential benefit ini tuh berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan menggunakan suatu produk ataupun jasa. Nah, benefit ini tuh gunanya untuk apa? Untuk memuaskan kebutuhan bereksperimen seperti kepuasan sensori. Nah, yang ketiga yaitu symbolic benefit. Nah, symbolic benefit ini tuh berhubungan dengan hal-hal yang berada di kebutuhan akan persetujuan sosial ataupun ekspresi personal dan self-esteem seseorang. Nah, konsumen akan menghargai nilai-nilai prestis atau penghargaan prestasi lah ya, itu eksklusivitas dan gaya fashion merek karena hal-hal ini berhubungan dengan konsep diri mereka seperti itu. Lalu yang ketiga ada brand attitude atau sikap merek. Nah, definisinya yaitu sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang dipercayai oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, sejauh apa konsumen percaya bahwa produk ataupun jasa yang memiliki atribut atas keuntungan tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut, bagaimana baik ataupun buruknya suatu perusahaan jika memiliki atribut ataupun keuntungan tersebut. Nah, di sini juga ada menurut Schiffman dan Canuck tahun 2010 mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan brand image ini tuh ada kualitas dan mutu yang berkaitan dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. Lalu yang kedua ada dapat dipercaya dan diandalkan. Lalu yang ketiga kegunaan ataupun manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk. Keempat,
pelayanan yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani konsumennya. Kelima, resiko berkaitan dengan untung rugi yang dialami oleh konsumen. Lalu yang keenam adalah harga, yang mana berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang yang diberikan konsumen kepada produsen dalam membeli produk tersebut. Nah, lalu yang ke 7 atau G, image yang dimiliki merek itu sendiri. Nah, yaitu apa? Yaitu berupa pelanggan, kesempatan, dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu seperti itu. Oke, lanjut yang keempat adalah labelisasi halal. Nah, labelisasi halal ini menurut Syah Putra dan Hamoraon tahun 2010 berpendapat bahwasanya labelisasi halal adalah pencantuman pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan produk yang dimaksud berstatus sebagai produk yang halal. Nah, label halal adalah suatu apresiasi yang diberikan kepada produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut ajaran agama Islam. Perusahaan yang telah mencantumkan label halal di kemasan produk mereka berarti telah melewati proses pelabelisasi halal yang dilakukan oleh MUI. Lalu penduduk Indonesia beragama Islam mencapai 209,12 juta jiwa dengan persentase sebesar 87% dari total populasi penduduk. Hal ini berasal dari BPS, diambil dari BPS tahun 2020 dalam Yanti tahun 2021. Oke, lanjut ke selanjutnya. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini tuh sebenarnya apa sih? Tinjauan pustaka ini tuh sebenarnya penelitian terdahulu ya. Kita lihat dulu dari penelitian terdahulu itu menghasilkan apa gitu. Nah, di sini saya memiliki dua penelitian yang berbeda judul. Nah, berbeda juga tema yang mereka ambil, berbeda pula hasil penelitian yang mereka ambil. Yang pertama yaitu penelitian oleh Ivana Teresia Kawatak dari Universitas Sanata Dharma Fakultas Ekonomi mengenai pengaruh beauty vlogger dalam meningkatkan minat beli produk kecantikan. Nah, penelitian ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah beauty vlogger berpengaruh dalam meningkatkan minat beli produk kecantikan Purbasari. Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya beauty vlogger berpengaruh dalam meningkatkan minat beli produk kecantikan terutama pada produk kecantikan Purbasari. Nah, dengan kategori minat beli konsumen itu sangat tinggi gitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu di penelitian kedua oleh Nofrita Dewi Yanti dan Darwanto dari Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai analysis of the influence of halal labeling and digital selling on purchase intention for halal cosmetic, atau artinya adalah analisis pengaruh labelisasi halal dan digital selling terhadap minat beli kosmetik halal. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk apa? Untuk menganalisis pengaruh merek, labelisasi halal, kualitas produk, brand ambassador, labelisasi halal, brand ambassador, digital selling terhadap minat beli konsumen mahasiswa muslim Universitas Diponegoro, dan juga untuk membuktikan apakah kosmetik halal menjadi perhatian dan pertimbangan konsumen di dalam lingkup penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Nah, hasil penelitiannya itu apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menghasilkan pengaruh positif dan signifikan variabel mereknya. Brand ambassador digital selling ini terdapat minat beli mahasiswi muslim Universitas Diponegoro sehingga hipotesis 1, 4, dan 5 dapat diterima, sedangkan pada variabel kualitas produk dan labelisasi halal halal itu tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli mahasiswi muslim Universitas Diponegoro, sehingga hipotesis 2 dan juga hipotesis 3 itu secara simultan merek secara tidak langsung itu ditolak. Nah, seperti itu. Nah, secara simultan berarti merek, kualitas produk, labelisasi halal, brand ambassador, digital
selling memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap minat beli konsumen mahasiswi Muslim Universitas Diponegoro. Lanjutnya, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini berarti saya ada 4 variabel, yaitu beauty vlogger, kualitas produk, brand image, dan labelisasi halal. Nah, beauty vlogger di sini saya tulis dengan X1, di mana saya ambil 2 teori, yaitu yang menyimpulkan hasil seseorang yang membuat serta mengunggah video kecantikan melalui media sosial YouTube. Itu hasil dari kesimpulan beauty vlogger dari 2 pendapat dari Widodo dan Mawardi tahun 2017 di halaman 64 dan juga Hutapea tahun 2016. Nah, ini tuh secara parsial itu mempengaruhi minat belinya gitu. Lalu yang kedua yaitu kualitas produk atau X2. Nah, kualitas produk atau X2 ini tuh saya ambil dari punyanya Kotler dan Keller tahun 2019 di halaman 8-10, di mana mengatakan bahwa kualitas produk itu yang baik adalah yang berisi 9 dimensi ya. Ada bentuk, fitur, kualitas kerja, kesan kualitas, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, gaya, dan desain. Nah, ini tuh secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap minat beli gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu brand image atau merek. X3 saya ngasihnya, dimana saya ambil dari pendapat Kotler dan Keller 2016 yang menyimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap produk yang diminatinya dan asosiasi merek, kesadaran merek seperti itu. Nah, itu juga secara tidak langsung mempengaruhi minat beli daripada produk kecantikan. Nah, yang terakhir kerangka berpikirnya adalah labelisasi halal X4, yang mana saya ambil dari kutipan pendapat bulan 2016 Syekh Putra dan Hamoraun 2010, yang mana mengatakan bahwasanya pemahaman label halal, kesadaran label, pertimbangan memilih produk berhalal label, keyakinan proses dan bahan produk labelisasi halal. Nah, itu kerangka berpikirnya seperti itu. Sehingga 4 hal-hal variabel itu tuh mempengaruhi minat beli Y, dan isinya apa? Isinya ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap produk, keinginan mengkonsumsi, dan kemantapan produk. Hal itu dikemukakan oleh Kotler dan Keller tahun 2007. Oke. Nah, keterangannya seperti ini, keterangan kerangka berpikir, yaitu Y itu minat beli, A itu konstanta, X1 variabel beauty vlogger, X2 variabel kualitas produk, X3 variabel brand image, X4 variabel labelisasi halal, lalu beta 1 koefisiensi regresasi beauty vlogger, beta 2 koefisiensi regresasi kualitas produk, beta 3 koefisiensi regresi brand image, beta 4 koefisiensi regresi labelisasi halal. Nah, seperti itu. Tandanya juga panah-panahnya, yang panahnya tidak ada putus-putusnya itu berarti terpengaruh secara parsial ataupun secara menetap, selalu ada konsisten. Lalu yang untuk putus-putus itu terpengaruh secara simultan atau secara terduga gitu. Nah, pengembangan hipotesis dari kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan. Hipotesisnya yaitu ada 5. Yang pertama, hipotesis pertama itu diduga beauty vlogger mampu mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk kecantikan secara parsial. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu diduga kualitas produk mampu mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk kecantikan secara parsial. Yang ketiga, hipotesis 3 yaitu diduga brand image mampu mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk kecantikan secara parsial. Yang keempat, diduga labelisasi halal mampu mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk kecantikan secara parsial. Yang kelima, yaitu diduga beauty vlogger kualitas produk, brand image dan juga labelisasi halal yang ada di produk tersebut mempengaruhi minat beli konsumen secara simultan seperti itu. Oke, lanjut, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini tuh ada 5 subbab. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini saya mengambil waktu penelitian saya, yaitu akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Yang kedua, tempat penelitian. Di sini saya akan melakukan penelitian
yang akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan respondennya yaitu mahasiswi aktif strata 1, baik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun dari beberapa fakultas yang lainnya. Lalu yang kedua, ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan yang saya gunakan yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan literatur review. Dan juga penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, terutama jenis penelitian konklusif, karena penelitian ini yang digunakan untuk menguji hipotesis dan pengaruh serta hubungan antar variabel. Nah, penelitian ini tuh sebenarnya kenapa sih kok ngambil konklusif? Karena apa? Karena penelitian ini tuh mencari hubungan antara pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen X, yaitu beauty vlogger, kualitas produk, brand image, dan juga labellisasi halal, dengan variabel dependen Y, yaitu minat beli produk kecantikan. Maka dari itu, sifat dari penelitian ini itu sebenarnya deskriptif. Kenapa kok deskriptif? Karena suatu penelitian yang hasilnya akan memberikan penjelasan mengenai karakteristik ataupun fungsi dari suatu hal itu yang kita teliti gitu. Nah, itu termasuk dalam kutipan Malhotra tahun 2015. Oke, selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data ada dua jenis macam data pada umumnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, yang mana akan dijelaskan pada setelah ini. Setelah ini saya akan menjelaskan di mana, tapi penulis itu lebih kepada memfokuskan pada data kuantitatifnya dalam melakukan analisis penelitian ini ya. Yang pertama yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data ataupun informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, maka data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus yang terdapat dalam software SPSS 2016. Lalu yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata ataupun verbal. Nah, cara memperoleh data kuantitatif yaitu dapat dilakukan melalui wawancara secara langsung seperti itu, tidak menduga-duga ya. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang mana jenis dan sumber data penelitian yang diperolehnya secara langsung dari sumber pertama dan tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti itu. Lalu yang kedua yaitu data sekunder, yang mana merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh ataupun dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti ataupun catatan ataupun laporan historis yang telah disusun dalam arsip dan data ataupun data dokumenter. Oke, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan teknik metode observasi, metode kuesioner ya, menggunakan dua metode itu. Nah, metode observasi di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung ke kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya mahasiswi aktif S1 angkatan 2020 yang akan dijadikan sebagai objek penelitian mengenai beauty vlogger, kualitas produk, brand image, dan labellisasi halal dalam minat beli produk kecantikan. Lalu yang kedua yaitu kuesioner. Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara menyebarkan angket kuesioner yang berisi tentang pernyataan-pernyataan mengenai beauty vlogger, kualitas produk, brand image, dan labellisasi halal dalam minat beli produk kecantikan. Nah, konsumen yang ditunjukkan yaitu kepada mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2020 dengan menggunakan perhitungan ataupun pengukuran skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2010 dikutip dalam Janti tahun 2014 dan Lia tahun 2016 mengemukakan bahwasanya skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk menjawab dari 5 pilihan jawaban yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Nah, berikut adalah gambar tabel skala Likert. Di situ ada 5 skor. Yang pertama yaitu skor skala pengukuran sangat tidak setuju STS, yaitu skornya 1. Yang kedua
tidak setuju TS itu skornya 2, kurang setuju KS itu skornya 3, dan setuju itu atau S itu skornya 4, dan sangat setuju SS skornya 5. Untuk prosedur penelitian, yaitu di sini prosedur penelitian akan saya lakukan sebagai seorang peneliti dan penulis dengan menggunakan timeline prosedur penelitian. Nah, timelinenya itu apa? Timelinenya yang pertama yaitu identifikasi masalah akan saya lakukan pada bulan Januari tahun 2023 di minggu ketiga dan keempat. Lalu yang kedua studi literatur yang akan saya lakukan pada bulan Januari di minggu keempat dan juga bulan Februari di minggu pertama di tahun 2023. Lalu identifikasi metode penelitian akan saya lakukan pada bulan Februari tahun 2023 di minggu kedua sampai minggu keempat. Lalu finalisasi proposal akan saya lakukan pada bulan Maret tahun 2023 di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Lalu untuk persiapan turun lapang akan saya lakukan bulan Maret tahun 2023 di minggu ketiga dan keempat. Lalu pengumpulan data akan saya lakukan di bulan April dan di bulan Maret akhir, yaitu minggu keempat tahun 2023, dan di bulan April tahun 2023 di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Lalu pengolahan data akan saya lakukan pada bulan April tahun 2023 di minggu ketiga dan 4, juga di minggu pertama bulan Mei tahun 2023. Lalu yang terakhir adalah finalisasi laporan akan saya laporkan pada bulan Mei antara minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja tugas saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan, apabila ada yang belum paham bisa dipertanyakan di lain waktu ataupun bisa secara pribadi dengan melalui WhatsApp, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.